Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibni Abdillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi srahli sadri wa yassirli amri, wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Saudara-saudaraku kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam kajian-kajian keislaman yang insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bahasa Arab. Sebagai rujukan, maka yang akan disampaikan adalah kitab Jami'ud Durusil Arabiyah yang dikarang oleh Syekh Mustafa Al-Gulayaini. Sebelum kita memasuk kepada pembahasan, tentu adalah lebih baiknya kita melihat bagaimana muqaddimah yang disampaikan oleh Syekh Mustafa Al-Gulayaini, agar kemudian nanti ketika kita masuk ke dalam inti pembahasan, ada hal-hal yang membuat kita tidak timbul kebingungan di dalamnya. Sehingga kita lebih paham, lebih jelas terhadap pembahasan-pembahasan berikutnya. Al-Muqaddimah, pembukaan. Dijelaskan di sini adalah wahiyya tashtamilu ala khamsati mubahas. Jadi di dalam penjelasan ini bahwa pendahuluan ini memuat 5 fasal. Yang pertama, al-wahid al-lughatul arabiyyatu wa ulumiha, tentang bahasa Arab dan ilmu-ilmunya. Maka dijelaskan apa itu al-lughah, apa itu bahasa. Maka dijelaskan al-lughatu al-fadun yu'abiru biha kulla qaumin an maqasidihim. Bahasa adalah kata atau lafaz yang digunakan oleh setiap orang, setiap kaum untuk menyampaikan maksud dan kehendak mereka. Jadi bahasa itu adalah kata-kata yang dipergunakan oleh setiap orang, setiap kaum, setiap orang untuk menyampaikan maksud dan kehendak mereka. Wal lughatu katsiratun, dan bahasa itu banyak. Wahia mukhtalifatun min haitsul lafdu muttahidatun min haitsul ma'na. Jadi dia itu berbeda dalam melafazkannya, tetapi menyatu dalam maknanya. Ay annal ma'na al-wahida alladhi yukhaliju dhamairan nasi haidan. Artinya bahwa yakni makna satu yang mencakup beberapa kata ganti orang itu satu. Jadi yang dikatakan bahasa itu banyak, berbeda dia dalam lafaz atau kata-kata, tapi menyatu dalam makna. Begitu kalimat simpelnya. Walakinna kulla qaumin yu'biruna anhu bilafdin ghair lafdil akharin. Akan tetapi setiap kaum mengungkapkannya dengan suatu lafal, bukan lafal yang dipergunakan oleh kaum lain. Jadi simpelnya adalah setiap orang itu, setiap kaum itu mempergunakan kata-kata atau lafaz yang berbeda dengan kaum atau orang-orang lain. Beda dia dalam pengungkapannya, dalam penyampaiannya, dalam mempergunakan kata-katanya. Kemudian wal lughatul arabiyyah. Adapun bahasa Arab adalah hiya al-kalimatu allati yu'biru biha al-arabu an aghradihim. Bahasa Arab adalah kalimat yang dipergunakan oleh orang Arab, oleh bangsa Arab dalam mengutarakan maksud dan tujuan mereka. Wa qad wasalat ilaina min tariqin naqal, dan sampainya bahasa Arab kepada kita adalah dengan cara atau jalan penukilan. Dan yang menjaga bahasa Arab bagi kita ada Al-Quran, hadis yang mulia dari baginda Rasulullah SAW,
karangan-karangan baik itu dia prosa maupun puisi yang diriwayatkan oleh orang-orang yang terpercaya. Kemudian al-ulumul arabiyah, apa itu ilmu? Ilmu bahasa Arab. Ketika para ahli bahasa Arab merasa khawatir akan tersia-sianya ilmu bahasa Arab, ya, setelah terjadinya percampuran mereka dengan orang-orang selain Arab, maka mereka membukukannya di dalam kamus. Ya, membukukannya di dalam kamus dan mengembalikan kepada asalnya yang dapat memelihara dari kekeliruan. Dan disebutlah pokok tersebut dengan nama Al-Ulumul Arabiyah. Jadi karena bangsa Arab ini kan sudah tercampur dengan bangsa-bangsa non-Arab, maka dikhawatirkan akibat percampuran tadi itu akan terjadi sia-sia ilmu bahasa Arab. Maka perlu ada suatu upaya untuk menjaga atau mengembalikan bahasa Arab ini agar terhindar dari kekeliruan dan kesalahan. Maka kemudian caranya itu adalah membuat sebuah kamus, membuat sebuah buku yang merupakan acuan atau kaidah-kaidah dalam menentukan atau dalam membuat atau dalam kemudian berbicara atau menulis dengan tulisan bahasa Arab yang baik dan benar. Maka kumpulan daripada hal-hal yang berkaitan dengan bagaimana menggunakan bahasa Arab yang baik dan benar, baik itu di dalam menulis maupun berbicara, maka itulah kemudian dinamakan dengan Al-Ulumul Arabiyah. Jadi simpelnya ilmu-ilmu bahasa Arab adalah ilmu yang dipergunakan dalam rangka menghindari orang-orang Arab atau orang-orang ketika berbahasa Arab dia salah atau keliru. Jadi terpeliharanya bahasa Arab, ilmu yang menjaga terpeliharanya bahasa Arab dari kekeliruan. Itu simpelnya begitu aja dah. Jadi ilmu ulumul Arabiyah adalah ilmu yang memelihara bahasa Arab dari kekeliruan. Baik itu di dalam tulisan maupun di dalam ucapan. Nah, itu simpel agar mudah dipahami oleh kita. Kemudian, fal ulumul Arabiyah. Adapun ilmu-ilmu bahasa Arab adalah ilmu-ilmu yang dengan ilmu itu akan tercapailah lisan, akan terpeliharalah lisan wal qalam dan tulisan anil khata dari kesalahan atau kekeliruan. Dan kemudian dijelaskan bahwa ilmu-ilmu bahasa Arab itu terdiri dari 13 macam ilmu. Jadi ada 13 macam ilmu. As-sarafu wal i'rab, di antaranya ilmu saraf, ilmu i'rab, yang keduanya dihimpun dalam ilmu nahwu namanya. Jadi antara saraf dan i'rab itu dihimpun dalam ilmu yang namanya nahwu. Ya, nahwu. Kemudian warrasam, ada ilmu rasam tulisan, wal ma'ani, wal bayani, wal badi', wal arud, wal qawafi, wa qaradus syair. Artinya ilmu menyusun syair. Wal insya, artinya karang, mengarang. Kemudian ada juga khitabah, retorika. Kemudian ada juga di situ dikatakan ilmu watarikhul adab, artinya sejarah kesusastraan. Kemudian wa matnul lugha, ada juga ilmu matan bahasa. Jadi ada 13 pembahasan atau 13
ilmu yang berkaitan dengan ilmu bahasa Arab. Itu harus dipahami. Jadi nanti ada pembahasan tentang sorof, i'rab atau yang dikumpul dalam istilah nahwu, ada rasa, ma'ani, bayani, badi, arud, qawafi, kemudian ada menyusun syair, qadus syair, kemudian wal insya, wal khutaba, wa tarikhul adab, wa matanul lughah. Ada seperti itu. Ada 13 ilmu yang diringkup atau yang berada dalam ilmu al-lughatul arabiyyah. Nah, kemudian kita lanjutkan. Adapun yang terpenting dari ilmu-ilmu tersebut di atas adalah ilmu saraf dan i'rab. Jadi, wa ahamma hadhil ulum wa ahimma hadhil ulum. Jadi, yang terpenting dari ilmu-ilmu ini adalah as-sarful wal i'rab. Jadi, ilmu as-saraf wal i'rab, ilmu saraf dan i'rab. Tuh. Jadi gampang dipahami. Jadi ada 13 macam ilmu bahasa Arab, tetapi yang paling terpenting adalah ilmu sharaf dan i'rab. Kemudian dijelaskan kembali apa itu sharaf dan apa itu i'rab. Kata-kata bahasa Arab mempunyai dua keadaan. Jadi halatani, al-arabiyyatu halatani, lil kalimatil arabiyyati halatani. Jadi kata-kata bahasa Arab itu mempunyai dua keadaan, yaitu halatu ifradin wa halatu tarqibin. Jadi kadang-kadang keadaan sendiri. Jadi ifradin sendiri, terpisah dari rangkaian kalimat, dan juga keadaan tersusun, tarqibin. Artinya tersusun dalam satu kesatuan kalimat. Lebih simpel nih. Jadi kalimat bahasa Arab itu ya ada mempunyai dua keadaan. Ketika dia ifradin sendiri, berbeda lagi ketika dia tarqibin, artinya tersusun dalam satu kesatuan kalimat. Jadi nanti ketika dia sendiri, maka berbeda dengan ketika tersusun dalam satu kalimat. Kemudian, pembahasan yang pertama yaitu wahia mufradatun. Yang pertama adalah keadaan kata-kata Arab ketika berdiri sendiri. Yaitu kata-kata itu menuruti wazan tertentu dan keadaan yang tertentu pula. Jadi kata-kata itu menuruti wazan tertentu dan kemudian dia juga dalam keadaan yang tertentu pula. Kemudian hal tersebut merupakan lingkup daripada ilmu sharaf. Jadi ilmu sharaf itu ruang lingkupnya adalah berkaitan dengan keadaan kata-kata Arab ketika berdiri sendiri. Yaitu kata-kata menurut wazan tertentu dan keadaan yang tertentu pula. Itu sharaf tuh. Ilmu sharaf adalah ilmu yang membahas atau ruang lingkupnya membahas tentang kata-kata menuruti wazan tertentu dan keadaan tertentu. Jadi misalnya wazannya tertentu, keadaannya dia tertentu pula. Nanti akan melihat perubahan-perubahan tasrifnya seperti apa. Kita lanjutkan kembali. Pembahasan yang kedua yaitu ya keadaan kata-kata Arab sewaktu tersusun dalam satu rangkaian kalimat. Di mana harkat atau bunyi huruf akhir tersusun dalam satu rangkaian kalimat tadi dari kata-kata Arab itu sesuai dengan yang dituntut oleh orang Arab di dalam perkataan mereka yang terdiri dari rafa, nasab, jar, au jazm. Ya. Kemudian atau tetap saja pada satu keadaan atau i'rab
tanpa mengalami perubahan. Jadi saya jelaskan kembali. Pembahasan yang kedua yaitu keadaan kata-kata Arab sewaktu tersusun dalam satu rangkaian kalimat di mana harkat atau bunyi huruf akhir dari kata-kata Arab itu sesuai dengan yang dituntut oleh jalan orang Arab di dalam perkataan mereka yang terdiri dari rafa, nasab, jar, dan jazm. Ya, atau tetap saja dalam satu keadaan tanpa mengalami perubahan. Jadi simpelnya mah adalah yang kedua adalah bagaimana kata itu ketika tersusun dalam rangkaian kalimat. Maka nanti dia akan ada yang namanya dirafa'kan, dinasabkan, dijarkan atau dijazmkan. Atau dia tetap dalam satu keadaan tertentu tanpa mengalami perubahan. Itu pembahasan tentang yang kedua, apa yang disebut dengan kata-kata muraqabatun. Artinya dia tersusun dalam tarkib, dalam susunan kalimat. Jadi simpelnya adalah nanti bahasa Arab atau kata-kata Arab ini atau lafaz-lafaz bahasa Arab ini dia akan berubah ketika dia mufrad maupun ketika dia dalam murakkab atau dalam susunan kalimat. Maka nanti ketika di dalam membahas tentang bagaimana kata-kata itu dalam keadaan sendiri, maka ini ada ruang lingkupnya ilmu saraf. Ya, di dalam ilmu tasrif perubahan kata nanti. Sedangkan ketika dalam susunan kalimat, lebih dari satu kata, dua, tiga kata, ada subjek, predikat, objek, ada fi'il, ada fa'il, ada fi'il, ada maf'ul bih, dan lain sebagainya. Maka inilah yang disebut dengan pembahasannya nanti bagaimana akhirnya apakah dia dirofakkan, dinasabkan, dijarkan, atau jazmkan, atau dia tetap dalam keadaan tanpa ada mengalami perubahan. Itu adalah yang disebut dengan tarqaib atau dia dalam susunan satu kalimat. Kemudian dilanjutkan. Pembahasan kedua ini merupakan ruang lingkup pembicaraan ilmu i'rab atau nahwu. Jadi pembahasan tentang yang kedua tadi adalah apa yang disebut dengan ilmu i'rab, ya, ilmu i'rab atau ilmu nahwu. Nah, itu jadi kalimatnya disebutnya ilmu i'rab atau ilmu nahwu. Nah, kemudian as-sarafu, adapun saraf adalah ilmu tentang asal usul kata yang dengan ilmu tersebut dapat diketahui bentuk-bentuk dari kata-kata bahasa Arab dan keadaannya, yang bukan i'rab dan bukan pula bina. Jadi ilmun bi usulin tu'rafu biha sighul kalimatil arabiyyah wa ahwaluha allati laysat bi a'rabi wala laysat bi i'rabi wala bina'in. Jadi kalimatnya begitu. Yang disebut dengan saraf adalah ilmu tentang asal usul kata yang dengan ilmu tersebut dapat diketahui bentuk-bentuk dari kata-kata bahasa Arab dan keadaannya. Laisat bi'irabin, bukan dia termasuk i'rab, wala bina'in, bukan pula dia dah bina. Nah, itulah yang disebut dengan ilmu saraf. Kemudian ilmu saraf itu adalah ilmu yang membahas tentang berbagai kata dari sisi tasrif, i'lal, dan idgham. Jadi pembahasannya adalah dari segi tasrif, i'lal, idgham, kemudian juga dijelaskan dan penggantian huruf atau ibdal. Jadi ilmu saraf adalah ilmu yang membahas tentang berbagai kata dari sisi pertama tasrifnya, i'lalnya, idghamnya, kemudian ibdalnya atau penggantiannya. Ya, dan dengan ilmu tersebut kita dapat mengetahui apa yang wajib ada dalam bentuk suatu kata sebelum kata-kata itu tersusun dalam suatu jumlah atau dalam kalimat. Nah, jadi dengan ilmu-ilmu tadi itu, maka
kita akan dapat mengetahui apa yang wajib dalam kata-kata itu, dalam bentuk kata itu, sebelum nanti kata-kata itu tersusun dalam satu rangkaian kalimat. Jadi perubahan-perubahannya kita akan paham apakah dia nanti disebut mubtada khabarkah dia, atau dia fa'il, fi'il, maf'ul bihkah dia. Maka akan terjadi atau bisa dipahami perubahan-perubahan itu apa yang disebut dalam ilmu tasrif al-ilmu sorof tadi. Jadi itu membahasnya. Pembahasannya adalah berkaitan dengan bahasa Arab dilihat dari sisi tasrif, i'lal, idgham, ibdal, penggantian. Ya, sehingga kita dapat mengetahui apa yang wajib ada dalam bentuk suatu kata sebelum kata-kata itu tersusun dalam fil jumlati, dalam satu susunan kalimat atau jumlah. Kemudian, adapun ruang lingkup pembahasannya adalah yang pertama, isim yang mutamakin, yang dapat di-i'rab. Jadi pembahasannya adalah isim yang mutamakin, yang dapat di-i'rab. Kemudian fiil yang dapat ditasrif. Ya. Jadi ruang lingkup dari sorof itu adalah al-ismul mutamakin, ai al-mu'arrabu. Artinya isim yang ai mu'arrabu. Ai mu'rabu maksudnya. Isim yang mutamakin atau yang dapat di-i'rab, wal fi'lul mutasarrifu. Dan fi'il-fi'il yang kedua adalah yang dapat ditasrif. Fala yubhasu anil asma'il mabaniyah. Maka tidak membahas mengenai isim-isim mabani, kemudian fi'il-fi'il af'alul jamid, fi'il-fi'il jamid, kemudian tidak pula wala anil huruf, membahas tentang huruf. Jadi pembahasannya adalah hanya berkaitan dengan isim yang mutamakin atau mu'rab dan fi'il-fi'il yang dapat ditasrif, maka tidak membahas tentang isim-isim mabni, kemudian tidak membahas juga dengan fi'il-fi'il yang jamid, dan tidak pula membahas tentang masalah huruf. Jadi simpelnya begini, tasrif itu atau sorof itu, dia tidak membahas tentang masalah isim mabni, tidak pula membahas tentang fi'il jamid, dan tidak pula membahas tentang huruf. Tetapi ruang lingkup pembahasannya adalah tentang isim yang mutamakin atau mu'rab dan fi'il-fi'il yang mutasarrif, artinya yang dapat ditasrif. Nah itu ya yang dapat dipahami dengan sorof. Kemudian kita lanjutkan kembali. Dahulu ilmu sorof itu adalah bagian dari ilmu nahwu. Dan bahwasanya dinamai ilmu nahwu adalah karena dengan ilmu tersebut dapat diketahui hal ihwal kata-kata bahasa Arab. Artinya mengenai mu'rab dan mabni, rofa atau nasab dan sebagainya. Baik dikala kata-kata itu berdiri sendiri atau dikala berada dalam susunan kalimat. Jadi ada penjelasan nih. Dahulu ilmu sorof itu adalah bagian dari ilmu nahu. Jadi ilmu nahu tadi ilmu i'rab. Jadi waqad kana qadiman juz'an min ilmin nahwu. Jadi dahulu ilmu sorof itu adalah merupakan bagian dari ilmu nahwu. Tetapi kemudian dinamai ilmu nahwu, dan bahwasanya dinamai ilmu nahwu, wa kana yu'rafun nahwu bi annahu ilmu tu'rafu bi ahwalul kalimatil arabiyyah mufradatan wa muraqabatan. Jadi
Dan bahwasanya dinama ilmu nahwu adalah karena dengan ilmu tersebut dapat diketahui hal ihwal, kata-kata bahasa Arab, ahwalul kalimat, ya kalimat al-arabiyah. Jadi dapat hal diketahui al-ihwal bahasa Arab, baik dia dalam keadaan mufrad maupun tersusun dalam rangkaian kalimat atau murokab. Gitu. Jadi gampang dijelaskan. Jadi dahulu sorob itu adalah bagian dari ilmu nahwu dan dikenal dengan ilmu nahwu adalah karena dia adalah berkaitan dengan ilmu yang dengan ilmu tersebut dengan ilmu nahwu dapat diketahui tentang hal ihwal ya, jadi hal ihwal kata-kata bahasa Arab baik dia dalam kondisi dia sendiri mufrad wa muraqabatun artinya ketika wa muraqabatan ataupun dalam kondisi dia dalam terkib artinya dalam susunan kalimat. Kemudian sorob adalah termasuk ilmu yang terpenting dari ilmu-ilmu bahasa Arab karena di dalam ilmu sorob itu terdapat pegangan dalam menetapkan bentuk-bentuk kata, mengetahui bentuk tasgirnya, menisbatkan kepadanya, mengetahui bentuk jamak kiasinya, sama'i dan penyimpangan, dan mengetahui lafal yang sunyi dari i'lal atau idgham, atau ibdal, dan yang lainnya. Dari pokok-pokok yang wajib diketahui oleh setiap sastrawan dan orang alim, karena takut terjerumus ke dalam kesalahan-kesalahan, di mana sebagian besar dari mereka, yakni orang-orang yang beradab dan terpelajar itu, telah terjerumus ke dalam kesalahan tersebut, yaitu orang yang tidak mendapatkan bagian dari ilmu yang agung dan bermanfaat ini. Jadi ini fungsinya ilmu-ilmu tadi. Jadi ilmu-ilmu saraf ini adalah berkaitan dengan luar biasanya, sehingga menjadi pegangan dalam menetapkan bentuk-bentuk kata, kemudian mengetahui bentuk tasdirnya, menisbatkan kepadanya, mengetahui bentuk jamak kiasinya, jamak sama'inya, kemudian penyimpangan, dan mengetahui lafal yang sunyi dari i'lal atau idgham, atau ibdal, dan yang lainnya. Dari pokok-pokok yang wajib diketahui oleh setiap sastrawan. Jadi dari pokok-pokok yang wajib diketahui oleh setiap sastrawan dan orang alim. Karena takut terjerumus ke dalam kesalahan-kesalahan. Di mana banyak bahkan sebagian besar dari orang-orang beradab dan terpelajar yang alim tadi banyak yang terjerumus ya ke dalam kesalahan-kesalahan. Kesalahan-kesalahan dia ketika menjelaskan baik itu Al-Qur'an dengan tafsirnya maupun hadis dengan penjelasannya. Nah, ini sehingga orang-orang yang ini adalah orang yang tidak mendapatkan bagian dari ilmu yang agung, artinya tidak memahami tentang ilmu sorob tadi. Kemudian, ini baru sekitar masalah ilmu sorob. Ada tadi. Jadi dibagi dua, ada sorob, ada i'rab. Ya, itu sudah dipahami. Jadi ilmu sorob, ada ilmu i'rab. Itu harus dipahami itu. Ada dua. Jadi pembahasannya adalah kita harus paham ya bagaimana ketika dalam ambisi yang dia itu sendiri jadi kalimatnya tidak dalam susunan kata maka ilmunya adalah ilmu sorob. Jadi harus paham tuh dengan ilmu sorob tadi. Maka kemudian manfaat dari ilmu sorob itu sudah dijelaskan tadi adalah menjadi pegangan dalam menetapkan berbagai macam hal dalam bahasa Arab atau dalam kata Arab itu, baik bentuk kata, kemudian bentuk tasgirnya, menisbatkannya kepada siapa, kemudian mengetahui bentuk jamak qiyasi, sama'i, dan penyimpangan, dan mengetahui lafaz yang sunyi dari i'lal dan idgham, atau ibdal, dan yang lainnya. Dan yang terpenting, yang wajib diketahui sastrawan dan orang-orang alim, karena dikhawatirkan terjerumus ke dalam kesalahan-kesalahan. Karena sudah banyak orang-orang yang terjerumus dalam kesalahannya ketika dia tidak memahami masalah ilmu saraf. Itu simpelnya. Kemudian dilanjutkan kembali wal i'rab. Adapun i'rab yakni yang kita kenal sekarang dengan ilmu nahwu
Wa huwa ma yu'raful yawma bin nahwi. Ya, kita mengenalnya i'rab itu dengan ilmu nahwu. Maka dijelaskan adalah ilmu tentang pokok-pokok yang dengannya dapat diketahui hal ihwal kata-kata bahasa Arab dari segi i'rab dan bina'nya, yaitu dari sisi apa yang dihadapinya dalam keadaan kata-kata itu disusun. Jadi simpelnya adalah dengan ilmu nahwu ini, dengan ilmu i'rab ini, kita bisa mengetahui, ya, dapat mengetahui hal ihwal bahasa Arab dari segi i'rabnya dan binanya, yaitu dari sisi, ya, dari sisi apa yang dihadapinya dalam keadaan kata-kata itu disusun atau tersusun. Jadi ketika disusunan kata-kata, maka dengan ilmu nahwu ini kita bisa mengetahui, ya, mengetahui apa? Hal ihwal, ya, hal ihwal dari segi i'rab maupun binanya. Nanti dia apakah dibaca rofa, nasab, jar, jazm, karena tersusun dalam rangkaian kalimat atau rangkaian kata-kata. Nah, inilah yang disebut dengan i'rab atau ilmu nahwu. Dan mengetahui ilmu nahwu adalah satu kepastian bagi setiap orang yang ingin betul dalam menulis, berpidato, dan mempelajari sejarah kesusastraan Arab. Jadi manfaatnya begitu tuh. Ini dijelaskan di sini. Di dalamnya kita mengetahui apa yang wajib terjadi dari harkat akhir dari suatu kata. Dari rafa, atau nasab, atau jar, atau jazm, atau tetap saja pada keadaan satu kata, walaupun sudah tersusun dalam satu kalimat. Jadi kalimatnya begitu. Jadi kalau berbicara tentang apa itu nahu, jadi ilmu nahu itu ada ilmu yang dengannya, ya, kita bisa mengetahui tentang pokok-pokok dari bahasa Arab dari sisi hal ihwalnya, baik itu i'rab maupun binanya, ya. Kemudian dari sisi apa yang dihadapinya dalam keadaan dia tersusun dalam satu rangkaian kata-kata. Jadi kalimatnya begini, kalau misalnya dalam kalimat rangkaian kalimat atau rangkaian kata-kata, maka kita harus memahami posisi susunannya. Ketika kata akhir itu dalam keadaan apakah dirofakan, dinasabkan, dijarkan, atau dijazmkan, atau tetap dalam satu kondisinya. Maka ini maknanya kurang lebih dari apa yang disebut dengan i'rab atau ilmu i'rab. Ya, i'rab atau ilmu nahwu. Ya, kalau i'rab atau ilmu nahwu sama-sama aja seperti itu. Kemudian mengetahui ilmu nahwu adalah suatu kepastian. Jadi mengetahuinya adalah suatu kepastian untuk apa? Bagi yang ingin betul dalam menulis, dalam berpidato, ya, kemudian dalam mempelajari al-adabul arabiyah, ya, al-mudarisatu al-adabu al-arabiyah, dalam mempelajari kesusastraan Arab. Jadi kalau ingin betul-betul, ya, ingin betul dalam menulis, dalam berbicara, dalam berpidato, dan mempelajari kesusastraan Arab, maka harus memahami ilmu nahwu atau ilmu i'rab tadi. Itu kurang lebih dari apa yang disampaikan di dalam pendahuluan, terutama berkaitan dengan masalah ulumul arabiyah atau yang disebut dengan al-lughatul arabiyah wa ulumiha. Jadi ilmu atau bahasa Arab dan ilmu-ilmunya. Maka sudah jelas dapat disimpulkan bahwa bahasa Arab itu adalah ilmu-ilmunya. Yang pertama adalah ilmu sorof dan ilmu nahwu. Maka untuk memahami bahasa Arab, kita harus bisa juga menguasai ilmu sorof dan ilmu nahwu. Seperti itu kurang lebih.